وأنا بين إيديك محتاجة إيه في حاجة أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Istiqorotul Nur Iman Sayyid dari Prodi PAI 2A STAI Al-Azhar Menganting Gresik. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-temanku yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini saya akan membahas mengenai topik sejarah Islam, yaitu dinasti Bani Abbasiyah, yang dimana dinasti ini telah mengalami puncak kejayaannya, atau kata lainnya yaitu Golden Age. Dinasti ini cukup berlangsung cukup lama, dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi, atau pada tepatnya pada tahun 132 Hijriah sampai dengan tahun 656 Hijriah. Tahun ini atau dinasti inilah yang sudah melahirkan para ilmuwan-ilmuwan cerdas dan generasi-generasi emas umat Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kemudahan, keberkahan dalam menuntut ilmu pada sore hari ini, dan semoga juga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa juga bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran beliaulah yang pada akhirnya mengantarkan para ilmuwan-ilmuwan cerdas dan generasi-generasi emas umat Islam dari zaman Khalifah Abu Bakar sampai sekarang, apalagi dinasti Bani Abbasiyah. من كده وأنا عمري كن أحلم في يوم. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas pengertian dinasti Bani Abbasiyah, yang dimana pengertian dinasti adalah hampir sama dengan sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang memimpin atau berkuasa di suatu tempat. Dan pengertian Bani adalah sebutan bagi keluarga keturunan dari tokoh terkenal. Dan sedangkan pengertian Abbasiyah yaitu nama yang diambil dari paman termuda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas. Jadi itu teman-teman pengertian dinasti Bani Abbasiyah. Jadi ada beberapa kalimat yang hampir sama atau mirip, diantaranya daulah, kesultanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi pada intinya hal ini merujuk pada sistem kekerajaan atau dinasti. Setelah mempelajari pengertian dari dinasti Bani Abbasiyah, maka kita akan mempelajari proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, yang dimana lahirnya dinasti Bani Abbasiyah terjadi pada tahun 750 Masehi. Hal ini adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka atau Al-Jab yang melawan Khalifah Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena beliau
adalah orang yang pemberani, dan dia mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar dan juga diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah I. Berdirinya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi berarti secara formal semua kekuasaan Islam di bawah kekuasaan Abbasiyah, termasuk bekas wilayah Bani Umayyah I, kecuali Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat, membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Berdirinya Abbasiyah selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa pada waktu itu, suasana belajar kondusif, fasilitas belajar disediakan oleh pemerintah dengan lengkap. Motivasi belajar menjadi pengyongok gairahnya masyarakat untuk belajar. Mereka mendatangi tempat-tempat belajar, contohnya kutab, madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid adalah orang terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar. Contohnya yaitu sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangatlah singkat, hanya terjadi selama 4 tahun beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana yang kondusif dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politiknya yang baru dikalahkan dan dikuasai. Sikapnya yang tegas dan pemberani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah Abbasiyah yang baru menjadi kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Keberhasilan Abu As-Saffah adalah menaklukkan Daulah Umayyah I yang ternyata mendapat dukungan dari tentara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas seperti Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani adalah relawan berkebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah, pusat pemerintahannya dipindahkan ke Kufah yang pada akhirnya ke Baghdad sampai runtuhnya daulah dinasti Abbasiyah. Baghdad ini dijuluki sebagai Madinah As-Salam. Mereka berpendapat bahwa periode awal merupakan periode keemasan dalam hal ilmu, sastra, pemerintahan, politik. Dalam periode ini dikenal dengan Khalifah yang agung, sedangkan periode kedua merupakan kemunduran. Periode ini juga ditandai dengan melemahnya pemimpin, hilangnya wibawa Khalifah, terpecahnya negeri-negeri dan berkuasanya hawa nafsu. Dan ada juga yang membagi periode dinasti Abbasiyah berdasarkan golongan yang memerintah yang dibagi menjadi 5 periode. Di antaranya 1. Periode 1 atau pertama berlangsung pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232.
atau pada tahun 847 Masehi. Periode pertama ini bisa dibilang adalah pengaruh Persia. Periode kedua berlangsung pada tahun 232 Hijriah atau 874 Masehi sampai 334 Hijriah atau 9445 Masehi. Periode kedua ini bisa dibilang adalah pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung pada tahun 334 Hijriah atau 9445 Masehi sampai 442 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ketiga ini bisa dibilang adalah pengaruh Persia II. Periode keempat berlangsung pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 334 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode keempat ini bisa dibilang adalah pengaruh Turki II. Periode 5 berlangsung pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Kekuasaan pada periode 5 ini bisa dibilang kekuasaan aktif sekitar Baghdad. Kehidupan dakwah di masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah daulah yang berdiri dengan tegas di atas panji-panji Islam. Selama 5 abad perjalanannya, daulah ini menjadi sarana dakwah dan pendukung dakwah Islam. Dengan semangat dakwah yang sangat tinggi, daulah ini menjadi kerajaan Islam yang telah dapat mengubah dunia dari gelap menjadi terang, dari mundur menjadi maju, sehingga dapat menciptakan peradaban yang gilang gemilang, yang penuh dengan kemajuan yang luar biasa pada zaman saat itu. Dakwah pada masa itu dibagi menjadi 2 level, yaitu negara atau penguasa dan level masyarakat, sehingga dakwah tidak hanya diemban oleh pribadi tapi juga diemban oleh negara, sehingga dakwah Islam tersebar secara lebih luas dan menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Ada beberapa kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Di antaranya yaitu 1. Terbentuknya kota Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional. 2. Terciptanya perindustrian seperti tekstil, tambang, dan lain-lain sebagainya. 3. Terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. 4. Penerjemahan manuskrip seperti Yunani, Persia, dan India. 5. Telah didirikannya perpustakaan yang bernama Bait al-Hikmah sebagai pusat perpustakaan negara, pusat penelitian, pusat kegiatan studi, riset astronomi, dan matematika. 6. Keberhasilan dinasti Abbasiyah yang telah melahirkan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang hadis, fikih, filsafat, dan masih banyak bidang-bidang lainnya. Setelah mempelajari kemajuan dan keberhasilan yang terjadi pada masa dinasti Bani Abbasiyah, maka saya akan membahas kemunduran-kemunduran yang terjadi pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang dikarenakan beberapa hal, di antaranya yaitu 1.
1. Persaingan antar bangsa. 2. Kemerosotan ekonomi. 3. Terjadinya konflik agama. 4. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. 5. Terjadinya perang salib. 6. Terjadinya serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كده وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. كل اللي فات من عمري فات ومش